puji segala kemuliaan-Nya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau duduk diam, datang di hadapan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, seberapapun kami yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang melawat kami, sehingga ibadah kami bukan menjadi ibadah yang rutinitas belaka, tapi menjadi ibadah yang mengubahkan setiap hati yang datang. Terima kasih Bapa, memberkati Pak Iwan yang sebenarnya firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang ditaburkan menjadi rimba setiap firman kami. Terima kasih dari surga, setiap kami anak-anak-Mu siap untuk memuji, melompat demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, kasih tos kiri kanan depan
minta dari kami bukan harta, bukan prestasi kami, tetapi kesungguhan hati kami untuk kami dedikasikan segenap hidup kami hanya kepada nama Tuhan. Tuhan, Kau bilang Tuhan, anak-anakmu, anak muda akan duduk diam dan mereka belajar apa pesan Tuhan buat mereka hari-hari ini. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah konsep yang begitu banyak yang rusak, yang percaya Tuhan memakai Tuhan anak muda di Christ Holy Ghost Church Tuhan untuk menjadi pembeda, untuk menjadi Tuhan contoh bagaimana kehidupan anak muda yang mengatakan Engkau seharusnya hidup. Rabbi hamba-Mu, Rabbi setiap dari kami siap Tuhan untuk menyambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Boleh maju ke depan, saya nggak gigit ya. Haleluya. Baik. Shalom semuanya. Shalom. Ya maju ya. Kalau perlu ngumpul tengah-tengahnya aja, yang pinggir-pinggir kalau dipasang kecil bagian multimedia. Jadi dia ke tengah juga sampai ngomasi. Apa yang lain? Bantu saya. Oke, terima kasih. Baik, puji Tuhan. Ya, kirana muda tempat ini, nama saya Himawan, bersama istri saya Elvin. Ya, kami menikah kurang lebih 25 tahun. Kita 25 kali menikah, tahun nanti. Dan percayakan kepada kami 2 orang putra dan 1 orang putri. Michael 22 tahun sudah bekerja saat ini. Daniel 19 tahun sedang kuliah semester kedua, dan Jennifer yang paling kecil kelas 11 ya, usianya baru saja menjadi 17 tahun gitu ya. Nah, ketika anak saya yang paling kecil Jennifer 17 tahun gitu ya. Nah, biasanya salah satu guyonan teman-teman para pria, para ayah yang punya anak cewek adalah begini. Ini anak kita ada gadis nih. Kayaknya kita perlu nungguin kumis kayaknya ya, biar agak selaman dikit. Ya, supaya buat jagain anak kita, anak cewek gitu. Apalagi anak cewek satu-satunya, ya 1 cewek gitu ya. Tapi tahun lalu gitu ya, saya melakukan satu yang saya percayai, jadi saya bisa membantu. Karena selama pelayanan saya dan dengan keluarga, saya beberapa kali memimpin bagaimana para ayah, para orang tua ketika mereka punya prinsip tentang namanya relasi, prinsip dalam kekudusan, dan kemudian diajarkan kepada anaknya, maka ini jadi salah satu proses, salah satu pelindung. Itu kenapa tahun lalu ya, ketika dia ulang tahun ke-16, saya ajak dia makan, kami makan berdua, saya banyak ngobrol tentang apa itu cinta, apa itu pacaran dan segala macamnya, dan kemudian saya tantang dia untuk jaga kekudusan. Saya kasih dia cincin tunangan, kayak semacam cincin tunangan gitu, untuk dia pakai supaya apa? Ketika dia sehari-hari dia melihat cincin itu, dia ingat bahwa saya sudah berjanji untuk jaga kekudusan. Dan saya bilang, Jennifer, nanti kalau kamu nikah, sebelum kamu dikasih cincin sama suamimu, cincin ini balikin dulu ke papi. Kalau kamu balikin di saat itu, berarti kamu bisa jaga kekudusan hidup kamu. Dan saya jelaskan kenapa sebagai seorang wanita penting sekali jaga kekudusan hidup. Karena wanita yang jaga kekudusan hidup harganya mahal. Kalau teman-teman balik, kalau akan baca di Alkitab gitu ya, untuk meminang Ribka, Ishak itu ada minimal paling sedikit ya 8, 9, 10 keledai yang isinya harta benda semuanya, treasures, permata-permata ya. Dan dikatakan bahwa Ribka itu dipinang dalam kondisi dia masih suci, masih perawan, belum pernah bersentuhan dengan laki-laki, makanya harganya mahal. Nah, gadis-gadis putri-putri yang dikasihi jemaat Holy Ghost Church, jadilah gadis-gadis yang mahal harganya, yang setuju katakan amin. Ya, kok nggak pede sih? Karena kalian berharga di mata Tuhan, begitu berharganya kalian di mata Tuhan, sampai-sampai Tuhan Yesus harus lahir di dunia, menjadi manusia, menderita dalam sengsara dalam beberapa hari, dan kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Jadi itu kenapa kita layak untuk menjaga namanya kekudusan. Nah, masalahnya begini teman-teman semuanya, gagal dalam membedakan cinta, kasmaran, dan seks itu bisa mempengaruhi, bisa mengakibatkan kita gagal di dalam hubungan dan seksualitas yang benar. Karena kita dibombardir dulu kayak itu Asia itu negara yang sangat pamali ya, hubungan
Kalau baru pacaran, belum sampai suami istri udah tidur bareng. Tapi sekarang kalau kalian nonton gitu ya, apakah itu drama Korea atau drama Cungpok, drama Yontok gitu ya. Itu rata-rata sama. I love you, you love me, kemudian saling melap gitu kan, dan kemudian tidur bareng gitu. Jadi hal yang biasa. Di Amerika kalau sudah saling suka, udah biasa untuk menghemat biaya tidur bareng satu rumah, satu apartemen, di sharing gitu. Ya, Anda bisa lihat juga di video-video reels, di video-video YouTube yang pendek ya, YouTube Short, itu pasti ada cerita-cerita seperti itu. Awalnya jatuh cintanya gara-gara bahas satu apartemen, 2 kamar, cowok 1, cewek 1. Lama-lama ketemu lama-lama ya udah. Nah ini dunia bombardir, jadi seolah-olah bahwa itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Dan ketika kita mempertahankan keputusan, menjadi sesuatu yang absurd, sesuatu yang kuno. Kalau nggak pacaran itu aneh. Ya teman-teman, meskipun saya sudah catat anak saya seperti itu, berwaktu kemudian setelah itu, gitu ya, dia kemudian minta izin kami karena adanya naksir, gitu. Minta izin ke pacaran. Puji Tuhan, kami sudah membiasakan untuk anak-anak itu ngobrol terbuka sama kami. Jadi kami berdiskusi di situ. Kenapa dia pengen pacaran segala macamnya? Dia bilang, semua pada pacaran, teman-teman pacaran. Kami aja yang aneh, nggak boleh namanya pacaran. Terus saya bilang, loh bukan kali. Setahu papi ya, waktu papi mami ikut briefing di sekolahmu, ya. Itu dikatakan bahwa tidak boleh ada perilaku pacaran di sekolahnya. Iya, tapi dia banyak. Contohan sahabatnya dan ini segala macam gitu ya. Pada bersandiwara. Gitu. Jadi ketika ada gurunya, ada siapa yang lewat, mereka kayaknya nggak kenal. Jadi begitu udah di luar jam sekolah, segala macam, itu mulai pacaran. Tapi saya katakan tadi diskusi banyak gitu. Kenapa kita harus bicara soal ini, konsep yang benar seperti apa? Karena saya gak mau anak-anak muda, termasuk anak saya, ngalamin apa yang Amnon dan Tamar alami di dalam 2 Samuel 13. Bagaimana Amnon yang begitu terpukau oleh kecantikan Tamar, tergoda oleh kecantikan Tamar, sampai-sampai nafsunya begitu menggelegak, sampai-sampai Yonadab yang sahabatnya yang harusnya mencegah dia, mengingatkan dia sayangnya dilakukan. Lalu kemudian kita tahu ceritanya dari 2 Samuel 13. Bagaimana Amnon kemudian menjebak Tamar, pura-pura sakit, Tamarnya disuruh meladeni dia, dan di kamar berdua itu terjadilah sebuah pemerkosaan. Ya, Amnon tadi merayu, Tamar sedang berusaha mempertahankan diri, tapi kan ya sekamar segede-gedenya cuma berdua, nggak ada yang lain. Dan di mana-mana cowok pasti lebih kuat daripada cewek. Gitu, sehingga kemudian terjadilah. Dan setelah Amnon merenggut kegalisan Tamar, yang dilakukan Amnon itu persis yang dilakukan para pria-pria yang berhasil mendapatkan kegalisan gadis yang dia sukai. Tiba-tiba Amnon jadi benci Tamar, dan kemudian dia usir Tamar seperti dia buang sampah, dan gak seru lagi. Sampai hari ini bisa berbicara dalam kalian semua. Kejadian Amnon Tamar ini masih berulang terus. Kalian masih sering dengar kan? Kenalan di Facebook, diajak ketemuan, dicukai minuman keras, diperkosa, terus dibunuh. Mungkin kalian bilang, bodoh si ceweknya ini, bodoh banget, stupid don't play. Bodoh bukan main. Tapi salah satunya kan karena mereka tidak mendapatkan bekal membedakan cinta yang benar seperti apa dan cuma kasih sesuatu seperti apa. Jadi bersyukurlah kita semua ada di gereja di tempat ini, di Christ Holy Cross Church, di mana gereja sangat peduli untuk meluruskan kembali. Karena nggak mungkin kan Pak Joko sama Ibu bilang gini, kalian udah sekolah langsung pulang aja, nggak usah bergaul sama siapa-siapa. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga orang tua kalian bilang, awas ya, kamu nggak boleh ngomong sama siapapun di sekolah, jangan bergaul sama siapapun, itu pada rusak semuanya. Kalau aja Pak Ibu bilang, pokoknya yang rusak, gara-gara bertraktor segala macam, dari sekolah langsung pulang, kan nggak mungkin juga kan?
jadi pribadi yang cupu, yang kuper, yang diajak ngomong, tahu nggak apa namanya ML? Hah, ML porno? Kenapa? Pikiran aja terus Mobile Legend. Kamu tahu kan Free Fire? Apaan tuh Free Fire? Cupu, itu nggak mungkin. Dan sementara untuk bisa mengenal itu semuanya, kan mesti bergaul. Halo, betul? Betul nggak? Dan kalau bergaul, mau nggak mau kan kenal? Kan nggak mungkin masuk kenalan Kristen nggak? Kristen kerja mana? Kristennya kerja anu misalnya. Nggak karismatik, nggak bisa Roh Kudus, nggak usah langsung kemarin. Kan nggak mungkin kan? Kamu bisa langsung dikeroyok. Kamu bisa berteman dengan siapapun, tetapi kita harus membentengi diri kita dengan pemahaman yang benar, supaya kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ayo, ulangi kata-kata saya. Saya mau sambil gini. Saya mau tidak serupa dengan dunia ini. Karena itu saya mau belajar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, kata kekudusan itu mengandung arti begini. Kekudusan itu adalah mengandung arti dipotong, dipisahkan, dan dijauhkan. Itu kan bahasa aslinya. Jadi kekudusan itu ibaratnya gini. Istri saya suka masak. Dan kita punya talenan, talenan itu kata untuk potong, ya. Dan itu nggak terlalu besar, gitu ya. Jadi kalau potong itu semua, bawang, wortel semua dikumpul di sebelah kiri. Terus kemudian diambil, dia potong-potong. Setelah dipotong-potong, yang terpotong, yang mau dimasak, dia pisahin di sisi sebelah kanan. Dan nanti yang sebelah kiri itu sisa-sisanya sampah, dibuang ke tempat sampah, dipisah. Itulah kekudusan. Artinya ketika kita menjadi pengikut Kristus, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus diizinkan Tuhan potong kita, pisahkan kita, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah yang setuju. Katakan amin. Itu kenapa Tuhan mau orang Israel keluar dulu dari Mesir. Karena selama sekian tahun perbudakan di Mesir, mereka sudah terkamirkan pola pikir mereka, budaya mereka sudah mirip orang Mesir yang tidak menyembah Tuhan. Karena itu Tuhan harus potong dan singkirkan, pisahkan, dibawa ke padang gurun untuk dicuci, dibersihkan, dan kemudian diisi dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kenapa kalian semua perlu beribadah? Perlu komsel seminggu sekali, ibadah seminggu sekali, supaya kalian dipisahkan dan kemudian dicuci, diajarin prinsip yang benar, supaya prinsip itu nggak sama dengan dunia ini. Setuju? Katakan amin. Ya, setuju, katakan amin. Bilang kanan kiri, bilang untung kita ke gereja di sini. Ya, diajarin yang benar. Nah, dari mana kita bisa tahu? Karena Kidung Agung pasal 8 ayat 7 berkata begini, air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Apakah memang cinta seperti itu? Ketika kalian melihat cowok ganteng, cewek cantik, terus kemudian rasanya nggak benar, asik, gitu ya. Terus kemudian dia lihat yang malu-malu, gitu. Terus kemudian ketika orang itu datang ngajak kenalan, tukar nomor handphone, tetapi ATM nggak gitu. Terus kemudian, ganteng banget nih, mungkin akan salaman sama dia, aku nggak akan cuci baju besok. Apakah gitu namanya cinta? Apakah segitunya? Sebaliknya, kalau sebuah relasi sudah nggak ada cintanya lagi, apakah berarti sudah ini udah nggak asik? Udah ganti aja, nggak usah putar-putar, langsung aja kan cari yang lain, cari mangsa baru. Apakah seperti itu? Menurut saya tidak. Karena itu, yuk kita belajar bagaimana kita bisa seperti Ribka di zaman ini yang jaga kekudusan dan kemudian dipinang oleh anak daripada orang terkaya di dunia zaman itu, dan kemudian mendapatkan bagian, dipakai oleh Tuhan menjadi bagian
dari perjanjian, ikatan perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dari rahimnya melahirkan bangsa yang besar. Kita harus bedain apa itu cinta dan kasmaran. Harus ada tes. Jadi kalau kalian merasa bahwa ini cinta apa enggak, karena banyak cinta, ini kan cinta. Nomor satu, ya, gak bisa langsung ini cinta apa enggak, perlu waktu. Katakan sama-sama, cinta perlu waktu. Cinta perlu waktu. Kasih itu perlu waktu. Kalau baru bulan pertama kali, baru terima WA pertama kali, ada lope-lopenya gitu, belum tentu itu cinta gitu. Karena cinta itu perlu waktu. Kasih Tuhan itu perlu waktu. Anda bisa bayangkan 40 tahun di padang gurun saja tidak cukup bikin orang-orang Israel ngerti namanya kasih Tuhan. Ngeri ya. Oleh karena itu kita mesti belajar, kita mesti terbuka dan ngerti. Kasih itu bertumbuh, semua pertumbuhan butuh waktu. Kalau kasmaran bisa baru kita sebentar langsung ada deg-degsnya. Ada sama sekali. Kalau kalian baca artikel-artikel pop di internet pasti kan ada deg-degsnya, ada ini, ada getar-getarnya, pengen ketemu terus. Itu semua adalah kriteria-kriteria cinta dunia yang gak ada hubungan sama sekali. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Kalian boleh tahu, tapi kalian harus pegang prinsip firman Tuhan. Setuju katakan amin. Yang kedua, kenal karakter. Itu ganteng, gini, wow gitu ya. Belum berjadian dulu, berjadian baru kemudian belakangan nyesel. Ya ternyata orangnya gitu, orangnya reset ternyata toksik orangnya. Udah toksik, udah terlanjur cinta, gak bisa bubar. Kalau bubar gimana? Wah pusing kan? Halo? Kan antara gitu. Aduh ini toksik, aku tahu ini toksik Pak Joko, Pak Joko, Om Joko gitu ya. Tapi aku nggak bisa lepas terlanjur cinta. Loh kenapa? Karena waktu awal aku jadian belum ngecek dulu karakternya seperti apa, belum jadian. Dan salah satu yang kemarin anak saya sama saya, ini orang baik-baik loh, ini cowoknya gentleman banget. Jennifer dijemput dia tungguin sampai Jennifer pulang gitu ya, aman baru dia tinggal. Wih, kayaknya satria banget ya. Betul nggak? Iya. Dan anak saya betul nggak? Cowok kayak gitu ada? Gak ada yang gini gitu. Dimakan dua langkah simpan di sini banyak, di banyak. Tapi karakternya, saya bilang kalau memang dia sayang sama kamu sudah dulu dia nunggu kamu. Kalau memang dia karakternya baik loh. Kalau dia karakternya baik, kamu minta sama dia jangan pacaran sekarang. Dia mau nunggu, dia mau menghormati kamu, dia mau ngertiin kamu. Itu karakternya baik. Karakter baik itu apa? Bukan cuma ke kamu doang dia kayak gitu, ke semua orang dia juga kayak gitu. Kalau cuma kamu doang dia naikkan, itu namanya modus. Halo? Jadi untuk tahu karakternya makanya teman aja dulu santai gitu supaya tahu karakternya kayak gini, kalau lagi stres kayak gini, jangan buru jadian dulu, nanti aja kali buru-buru amat, udah mau kiamat besok teraja, jalan aja dulu, teman aja dulu, udah santai aja. Kalau memang dia memang sayang sama kalian, dia mau nunggu kok. Justru dia makin penasaran, kok gak gampang dapetnya. Biasanya gini-gini, high quality. Kalau high quality, gua akan tungguin. Tapi kalau belum baru kenal berapa lama udah I love you, kita jadian ini, ayo, gampang banget. Asik banget, gampang banget tembaknya. Tapi kalau kalian bilang enggak, kita lulus SMA dulu, kita kuliah. Nanti kalau bisa gimana papi? Kata anak saya. Ya udah kok bisa, justru malah bagus. Kamu makin muji dia lagi, dia mau setia nungguin kamu kan? Kalau memang dia sayang sama kamu dan dia melihat kamu punya karakter yang layak dipertahankan, layak ditumbuh, dia akan nunggu kok. Itu salah satu cara kita memastikan itu cinta benar-benar atau cuma kasmaran. Kayak si Ambang tadi. Nanti dulu.
Dan terbukti ketika Jennifer akhirnya bisa meredam dan kemudian dia bisa mengolah emosi dan kemudian dia fokus. Puji Tuhan, dari semester kemarin prestasinya luar biasa atas anugerah Tuhan. Sementara si cowok yang suka sama dia nilainya ya bergumul. Saya mengatakan kamu ini fokus aja, bisa lupa bawa bola pingpong. Saya suka ngajarin ke anak-anak. Kamu jaring bola paling banter berapa sih? Paling banyak. Jaring ya. Paling banyak berapa sih? Ada yang 2, ada yang 1 aja udah terbata-bata. Nah, anggap aja kamu sekolah, fokusnya sekolah, kamu jaring 1 bola. Terus kamu pelayanan. Diminta sama Pak Gembala, sama Pak Wakil Gembala. Kok pelayanan ya? Kamu juga aktif ya di komsel ya? Berarti bolanya harus jaring berapa? 2. Udah mulai susah. Jadi belum lagi kalau ada acara Natalan, ada acara karantina, ada acara apa misalnya gitu ya. Udah sibuk ya, belum lagi ini sekolahnya PR berat banget. Waduh, guru-gurunya ini hobinya ngasih PR kayaknya gitu ya. Belum lagi misalnya kayak tadi di ibadah yang pertama saya sharing ke para orang tua, karena aku bermasalah dengan matematika sama fisika. Udah jelasin fisika matematika, harus jabarin lagi. Jadi berapa bolanya? 3. Wah, saya praktekin di mana-mana. 2 aja banyak bermasalah, apalagi 3. Nggak konsen. Dan begitu nggak konsen, ambil semuanya. Bolanya jadi jatuh semuanya. Termasuk apa? Pendidikanmu, prestasi pendidikanmu, sekolahmu berantakan semua. Kenapa? Kau coba juggling 2-3, memaksakan diri. Apalagi sampai pacaran 4 ibu. Karena berantakan semua. Ayo, fokus aja sama. Tapi Pak, kan sekarang saya multitasking Pak. Yo, akan saya tanya nih, multitaskingnya kalian, ya? Kalian ngikuti pelajaran, ya? Telinga dengerin, tangan texting teman misalnya, atau tangan main game. Saya tanya ya, kalian dengar nggak penjelasan gurumu? Dengar, ngerti nggak? Karena memang bisa telinga dengerin, mata gini, nyambi gitu. Tapi kan nggak apa ini diajarin oleh guru, nggak nempel di sini. Yang ada akhirnya apa? Begitu ulangan, bingung. Kok nggak semua yang diajarinnya nggak ada yang nempel sedikit pun. Nah, jadi sehebat-hebatnya generasi multitasking tetap ada terbatasnya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri karena ayo ngerti karakternya. Yang ketiga, fokus. Kalau cinta itu nggak akan pilih-pilih yang lain. Tapi kalau di BSD pacar saya dulu, kalau di CP pacar saya ada lagi, saya lihat di CP ada lagi yang lain. Hari Senin sama kamu, hari Selasa sama yang lain. Waduh, ini berarti belum bisa fokus. Kalau ini nanti bukan cinta, ini namanya nggak mau rugi. Karena kalau dia cinta dia akan fokus cuma satu. Sampai nyanyi lagi, aku satu-satunya yang nanti bagi kita sepengatan lagi. Yang berikutnya lagi, komitmen untuk setia. Saya bilang sama anak saya Jennifer, kalau memang memang saya sama kamu, meskipun kan terpisah oleh jalan, entah di mana dia berada di mana. Dia kejar visinya dia, impiannya dia. Bukan semata-mata, dia nggak bisa pergi ke sana, tapi ikut sama kamu aja deh. Oh, so sweet. Saya bilang kalau cowok kayak gini, saya nggak suka karena saya punya cowok kayak gini. Ini namanya cowok nggak punya pendirian, nggak punya visi, ikut aja. Tapi kalau dia punya visi, aku tahu panggilanku kemana, aku tahu kuliah di sini. Kalau mau kamu ke sana, ya udah, itu kehendak Tuhan buat kamu. Aku juga akan kuliah di sini, mengejar impianku. Kalau memang kalian Tuhan memang sudah rancangkan untuk bersama-sama, ada komitmen setia meskipun LDR. Tapi kalau gak ada komitmen setia,
LDR cuma tahan berapa hari doang atau berapa minggu doang, terus sudah mulai kok naga-naganya, tanda-tandanya kok mulai nggak beres ya. Dulu di WA cepat banget jawabnya, sekarang ada aja alasannya. Nah, begitulah. Dulu waktu kita masih berdua, spontan gitu ya. Saya pegang handphonenya boleh-boleh aja nggak kawan. Silakan pegang aja. Setelah terpisah LDR, terus kemudian dia mulai aneh-aneh. Terima WA bisa ngumpet-ngumpet jauh dari saya. Katanya urusan kerjaan, urusan temen. Handphone di password, saya nggak bisa lagi baca. Ya. Karena kalau dia kayak kasmaran, jangan mudah teralihkan sama yang lain. Sama seperti Amnon tadi, awalnya senang banget, begitu sudah dapat kegalisannya dia langsung sebel. Bonding aja. Kalau memang dia cinta bukan kasmaran, yang berikutnya ada rasa aman. Gitu. Rasa aman itu bukan begini loh. Saya merasa aman ketika jalan sama dia, oke? Tapi ketika nggak jalan sama dia sih dari mana teleponin, kamu di mana? Sama siapa? Fotoin dong. Ih, kok sampai segitunya sih? Ini udah 5 menit nih, udah siap aja, kamu nggak pulang, kamu kemana? Tiba-tiba jadi tertekan saya. Pokoknya kalau aku nggak bisa nganterin kamu jangan pergi. Harus aku doang yang nganterin kamu. Pokoknya kamu harus turun sama aku. Nah, ini bukan cinta, ini namanya manipulasi. Atas nama cinta memanipulasi, mau menguasai kalian. Tapi kalau seperti saya dari istri saya sayang sama istri saya percaya sama istri saya. Dia masih boleh mau bergaul dengan siapapun. Saya nggak perang dia di rumah, nggak boleh pergi-pergi, nggak boleh kemana-mana. Dia mau punya visi yang dia punya hobi yang beda dengan saya. Monggo silakan, saya kasih ruang untuk dia berkembang menjadi dirinya. Itu namanya cinta. Kasih trust, kasih kepercayaan, kasih kesempatan kalian untuk berkembang, untuk tetap bergaul sama teman-teman yang lain. Asal tahu batas. Gak dikit-dikit baru saya ngobrol sama cowok. Memang si cowoknya keren sih. Baru kan gak ada 2 menit tiba-tiba nongol cowok saya. Terus kemudian langsung gini rangkul saya. Seolah kayak ngasih tahu ke cowoknya itu, ini yang gue mau apa? Cemburuannya gak karuan. Itu bukan cinta. Karena kalau dia cemburuan itu bukan cinta. Karena 1 Korintus 13 kasih tidak cemburu yang setuju katakan amin. Dan kenapa apa? Cara menyelesaikan masalah gimana? Kalau memang sayang, dia nggak egois. Dia mau dengerin kalian. Ini ada masalah. Yuk kita diskusi sama-sama. Ayo diskusi sama-sama. Cari solusinya bagaimana. Tetapi kalau dia cuma kasmaran, nggak mau, dia terus malah. Atau kalau berdiskusi harus dia terus yang benar. Ini nggak benar. Yang seperti ini. Karena kalau dia memang sayang sama engkau, dia akan memperlakukanmu berbeda. Di treatmentnya itu equal, setara, sepadan. Kamu berpendapat kok, aku dengerin, aku menghormati, aku mendengarkan. Kok kasmaran masuk kadang-kadang, masalah apa sih kamu dengerin masalah dia? Aku nggak mau deh, kamu diri itu selalu gini. Pasti ujungnya berantem. Aku nggak mau ngomongin sama kamu. Kamu sadar sendiri, ngacak sendiri. Kayak apa kamu? Udah berlakukan aku. Hati yang benar-benar seperti ini. Yang berikutnya lagi yang ke-7, tes jarak. Perlu space. Tadi saya katakan kalau karena tugas misalnya karena sekolah harus kepisah sebentar. Waktu saya mau menikah dengan istri saya, kami sempat 2 mingguan nggak ketemuan, bener ya? Kita sama-sama berdoa yuk. Karena waktu saya pendekatan itu intensif, jangan ditidur. Tiap hari ketemu. Saya 28, dia 26. Tiap hari itu. Nggak tahu kayaknya Roh Kudus berangkat gitu ya. Wah ini high quality jomblo ini saya mesti dapat ini. Waduh intensif. Nah, saya sadar ini mau menikah serius, ini urusan besar. Jadi saya harus cooling down dulu. Jangan sampai ini kami sama-sama terkuasai oleh emosi.
oleh nafsu. Jadi 2 minggu nggak ketemuan, nggak kontak, nggak SMS-an, nggak terpisah sementara waktu. Lalu setelah 2 minggu kami kontak lagi, gimana? Kamu udah lihat aku apa adanya, kamu udah lihat karakter seperti apa. Tapi kalau cuma kasmaran, begitu nggak ketemuan, aduh kamu, aduh aku tersiksa oleh karena merindukanmu. Kamu nelfon dong, kamu datang dong, kalau kamu cinta aku datang, meskipun kamu tinggalnya di Tanjung Priok sana. Kamu kok best di sini? Nah itu bukan cinta, manipulasi. Ya. Yang ke-8 ada daya tarik dan aktivitas fisik. Kalau cinta, nggak harus kok pegangan tangan, nggak harus kok rangkulan. Karena sadar nanti kalau udah pegangan tangan terus mulai rangkulan terus mulai lebih lagi, waduh bahaya. Jadi karena belum resmi diberkati dari suami istri, kontak fisik bukan tujuan utama dari relasi. Tetap saling menghormati. Oh kami dulu waktu pacaran, bawa banyak satu. Maksud saya, kami nggak pernah berdua, bertiga. Kalau nggak kakak saya, kalau nggak suami kami. Nanti kalau kami udah mulai lengket nih, nah langsung banyak maunya, kayak petinju gitu loh. Petinju berperang-perang nggak asik ya, terus dipisahin sama wasitnya gitu kan. Kenapa? Karena orang ketiga ini membantu kami jaga keputusan. Saya bola yang dua, saya laki dia perempuan. Kutub utara ketemu kutub selatan, lengket langsung spread. Udah ngobrol-ngobrol, udah saling nyatu, udah mulai ketemu pola-polanya, udah mulai prinsip-prinsipnya udah mulai sama. Tapi kalau cuma kasmaran, harus pegangan tangan, kayaknya nggak afdol deh kalau nggak pegangan tangan. Hari ini belum rangkulan, wajib itu. Hari ini belum kiss goodnight, wajib itu. Harus itu. Justru kalau dia sayang sama kamu, sayang sama kalian, aku minta kiss goodnight dong. Tunggu dulu, nanti ya. Kalau sudah waktu tiba, jangan sekarang. Kalau dia sayang sama kamu, jangan menunggu. Benar dia sayang sama kamu, dia menghormati kamu dan menghormati prinsip. Tapi kalau dia hanya egonya saja dikedepankan, pokoknya nggak bisa aku yakin kamu nggak suka pacaran sama kamu, kayak pacaran sama pendeta. Nggak suka, cari yang lain. Ya udah mungkin silakan. Lu yang rugi bukan gua. Jangan takut punya prinsip. Itu poin saya sebetulnya. Jangan takut punya prinsip. Mereka nggak takut punya prinsip, dia jaga kekudusannya. Makanya ketika Eliezer sampai ke kota itu, Tuhan langsung dalam tanda kutip pertemukan Eliezer dengan si Ribka ini. Dan teruji Ribka ini punya karakter yang baik, karena dia mau mengambil minum buat Eliezer, seorang asing yang dia nggak kenal, memang karakternya baik. Dan ketika Eliezer bilang, kamu anaknya siapa? Aku mesti ke rumahmu. Mau kenal sama keluargamu, diantar. Jadi ayo anak-anak muda yang dikasihi Tuhan dari Christ Holy Cross Church, yuk jaga ya, ada jarak. Apalagi berikutnya lagi yang ke-8, tetapi sudah yang ke-9 yang terakhir, ada stabilitas. Gak up and down, apalagi up and down, shake. Bentar bosenan, bentar ampang ya rasanya ya pasangan kita ini pasangan nggak sih? So tiba-tiba aku merasa galau ya, merasa ampang ya, hambar ya. Sejak kita pegangan tangan waktu itu, kita nggak berpegangan lagi. Nggak seru aku pengen pegangan lagi, pengen dapat sempurna listriknya itu. Kalau memang dia cinta sama kamu, sayang sama kalian, dia nggak akan minta kayak gitu, karena fokusnya bukan keintiman fisik. Ya. Kalau asmara itu bisa up and down, bisa tiba-tiba jadi benci, tiba-tiba jadi gimana? Jadi gimana Pak? Yuk ambil keputusan siang hari ini.
untuk jaga kekudusan. Pilihan untuk mengejar kekudusan merupakan masalah hidup. Itu mati. Kenapa gitu Pak? Karena Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Kejarlah apa? Kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan merupakan satu syarat yang kunci untuk setiap dari kita mengalami pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita bisa jaga kekudusan hidup kita, kita punya prinsip tetap berteman dengan siapapun, kenalan dengan siapapun, tapi kenceng sama prinsip ini kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa ditawar. Waktu kami diskusi sama anak saya kemarin, itu yang teman-teman kamu yang provokasi kamu, pacaran aja, nggak apa-apa aja, pacaran. Ya di sini mereka kayak gitu, tapi nanti kamu tahu sendiri kan, akan tiba waktunya kita akan berhadapan dengan Tuhan dan kita akan dihakimi semua perbuatan kita dengan standarnya Tuhan. Itu teman-teman nggak bisa belain kamu lagi. Oh Tuhan Yesus dulu dengan omongan saya sudah pacaran, nggak bisa. Jadi dari sekarang itu kenapa Christ Holy Ghost Church memberi kesempatan hari ini untuk ngajarin kalian jaga kekudusan. Karena terbukti bisa di Alkitab orang-orang jaga kekudusan hidupnya luar biasa dipakai Tuhan. Lalu kalaupun dia pernah salah, dia bertobat, berbalik dari jalan yang salah, dan dia lahir baru dalam Tuhan Yesus. Semenjak itu dia jaga hidupnya setelah dia lahir baru ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan biasanya yang seperti ini, wow, kerennya luar biasa. Roma 12 ayat 2 berkata begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kenapa? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus di usia-usia kalian, orang tua kalian, gembalamu, leadermu, selalu mengingatkan, baca firman. Setiap malam kami doa bersama dan kami selalu selipkan ada firman Tuhan di situ. Kami punya sharing atau tidak punya sharing, kami ingatkan prinsip firman Tuhan di situ. Kami tabur firman dan itu menjadi nancep kok. Kelihatan dari anak-anak kami, milik teman-temannya seperti apa yang benar, yang baik-baik. Anak kami nggak ada yang kena masalah yang bilang gimana, semuanya hidupnya lempeng-lempeng aja. Pokoknya suka cita tersendiri buat setiap dari kita. Yang setuju katakan amin. Ya, ingat baik-baik, jangan tukar seluruh masa depanmu dengan kesenangan dan kenikmatan sesaat yang berakibat fatal. Kayaknya seneng happy, habis soalnya Pak Gembala, Bu Gembala, orang tua saya nggak merhatiin saya. Orang tua saya sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Ini ada cowok, ini ada cewek yang perhatiin saya. Saya udah makan belum tuh? Belum. Di sini kan. Seumur nggak ada yang perhatiin saya. Kamu hari ini pakai bandana yang cakep deh. Wih, tapi kami saja nggak pernah ngomongin kayak gitu. Ini ada dari sekian banyak cowok satu sekolah, saya diperhatiin. So special banget rasanya. Hati-hatimu terus. Jangan cepat-cepat terlena ketika ada yang muji-muji, ada yang apa. Saya mau sharing sedikit, yang ada hubungannya sih, tapi saya belajar untuk selalu hati-hati ketika ketemu orang yang belum apa-apa tuh sering muji-muji saya. Semakin dia sering-sering muji-muji saya, semakin saya hati-hati sama orang ini. Kenapa? Ini orang cuma jilat cari muka, ada maunya pasti. Dan disitu saya hati-hati banget ngadepinnya. Makin sering muji-muji saya, makin saya jaga-jaga. Saya pengen lihat kalau saya nggak nanggepin gimana. Saya tes dulu. Dan ternyata memang biasanya sudah berkesan dari pengalaman saya ya. Yang seperti ini, begitu nggak ditanggapi namanya baik-baik sendiri. Jadi pada mungkin kalian mempunyai kalian, Valentine diberi coklat-coklatnya mahal. Silver Queen nggak level. Hidupnya di atasnya Silver Queen. Ferosh
Waduh, yang mahal punya hati misalnya. Beli apa yang ini sekian? Udah dihujani kan dengan luar biasa. Kamu kemana-mana bilang sama saya, ya aku Gojek pribadimu, aku Grab bike pribadimu, tak anterin kemana-mana. Hati-hati dengan model-model seperti ini ya. Ya, terutama saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, ya. Kalian itu berharga, saling toel-toel yang cewek-cewek, kamu tuh berharga di mata Tuhan, yang cocok juga dengan itu. Ya, kamu tuh berharga, jaga baik-baik. Ya. Nah, tapi Pak, udah terlanjur gimana Pak? Sudah terlanjur ke masalah, udah terlanjur. Yuk kita buka satu Yesaya pasal 1 ayat 18-19. Dikatakan marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika perhatikan kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Bukan dari kita yang sempurna, termasuk yang ngomong ini. Tapi ketika kemudian Tuhan berikan kesempatan untuk pertobatan, saya nggak main-main setelah itu. Saya benar-benar berberesan sama Tuhan. Saya akui semua dosa kesalahan saya di masa lalu. Dan kemudian Tuhan pulihkan, Tuhan pakai sampai hari ini. Teman-teman semuanya, anak-anaknya terkasih dalam Kristus. Apapun kesalahanmu di masa lalu, mungkin pernah pacaran, atau bahkan lebih dari itu. Mungkin saya berdoa sih nggak ada ya, tapi kalau terjadi, biarlah kasih Kristus memulihkanmu. Jangan beranggapan kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Ingat selalu kisah anak yang hilang. Udah kurang ajar sama bapaknya masih hidup, warisannya diminta, kemudian dia pergi, dia hambur-hamburkan warisannya. Hidupnya pesta orang, main perempuan dan karu-karuan. Ketika dia sadar, dia bertobat, dia balik. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Langsung diselubungi kain jubah itu menandakan kondisinya dipulihkan, direinsteit. Anaknya minta aku jadi budak aja, enggak, dengan dia dikasih jubah itu, kamu anakku, dikasih cincin, nambah otoritas. Saudara dan saya lahir dalam Tuhan, kita diberi otoritas untuk menjadi diberi hak dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Kamu masih layak untuk dapat yang terbaik. Nah, begitu banyak orang sudah terlanjur rusak Pak, mungkin udah jatah saya dapatnya yang kayak gini ya, dapat yang bekas-bekas yang karuan gini, sudah takdir saya Kak. No, betapapun rusaknya kamu di masa lalu, kamu masih layak dapat yang jauh lebih baik dari ini. Kamu masih layak dapat yang terbaik. Dan sejalan tangan Amin. Minta ampun sama Tuhan, perbaiki, nempel sama Tuhan untuk mendapatkan kasih Tuhan yang sejati dalam hidup. Mungkin orang tuamu kurang mengasihi engkau, nggak tahu caranya, bahwa caranya itu salah. Daud sendiri ngomong, orang tua aku sendiri nggak mengasihi aku kok. Orang tua aku nggak anggap aku. Itu kan penolakan yang sangat menyakitkan sebetulnya. Tapi Daud bilang, engkau Tuhan, engkau memandangku, engkau menganggap aku berharga. Kasih orang tua mungkin kurang, tapi jangan cari pria-pria yang lain atau wanita-wanita yang lain di luar sana. Carinya sama Tuhan, karena cuma kasih Tuhan yang bisa memberi kasih yang sejati, yang lebih dari cukup untuk mengisi kekosongan hatimu. Amin. Amin. Dapat sesuatu siang hari ini. Saya berdoa kalau direkam, ada direkam lagi, kalau dicatat, ada bikin ringkasan, share lagi, supaya kalian baca dan punya lagi baik-baik dan kalian praktekkan dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kamu telah menyampaikan apa yang Tuhan suruh kamu sampaikan kepada anak-anak Tuhan dan tempat ini.
Tuhan, di dalam kesederhanaan mereka, dalam ketulusan mereka mengiring Engkau, Tolong jaga mereka Tuhan. Kau jauhkan dari serigala-serigala yang buas. Kau jauhkan Tuhan dari orang-orang yang palsu dan coba memanfaatkan kehidupan mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan kau taruh mereka, mereka bisa menjaga kekudusan hidup mereka Tuhan. Roh yang kudus menguasai hidup mereka, membantu mereka membedakan mana teman yang asli, mana teman yang palsu, mana si munafik dan mana si orang yang tulus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai lindungi senantiasa Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Jauhkan dari pergaulan yang buruk, jauhkan dari tempat-tempat yang buruk Tuhan. Dan biarlah mereka berkenan dalam komunitas-komunitas yang sehat, komunitas yang mereka makin bertumbuh, makin mengerti prinsip firman Tuhan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak muda di Christ Oikos Church boleh menjadi contoh bagaimana anak-anak yang diisi, yang mendekat kepada Tuhan, yang diisi dengan kasih Tuhan yang sejati, boleh memiliki gaya hidup yang berbeda, punya prinsip yang berbeda dalam mempermuliakan atas kehidupan mereka. Kami selesai berkata-kata, Roh yang Kudus terus bekerja sampai setiap anak muda di tempat ini bisa jaga kekudusan hidup mereka, dan mereka bisa mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Dan pada waktu yang indah, orang persatukan mereka dalam pernikahan yang kudus. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Terima kasih Pastor Mama. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini diberkati, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau memberikan kesempatan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, di saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan, pekerjaan, bahkan keluarga kami. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus. Mungkin ada pengumuman wawancara teman-teman semua, jadi di minggu depan kita akan ada perayaan Valentine di ibadah kedua. Nah, jadi teman-teman diharapkan nanti untuk datang dengan membawa coklat dan beserta surat. Surat itu ditulis untuk general ya, maksudnya nggak spesifik ke satu orang. Jadi suratnya bisa diterima sama cewek ataupun cowok yang lebih gede ataupun lebih kecil dari kita. Diharapkan kehadirannya di minggu depan. Terima kasih. ya, suratnya jangan dibuat bermodus ya. Sekarang yang baca kan. Tidak ada pertanyaan? Tambahan coklatnya kalau bisa dibungkus morat atau kertas. Iya, jadi biar kelihatan berjamaah. Istilahnya itu ayo Baik, ya, mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini, dari awal sampai hingga akhirnya Kau campur tangan Tuhan. Terus mau berdoa untuk Tuhan meteraikan, Tuhan yang kudus meteraikan setiap ini firman disampaikan pada siang hari ini. Dan tolong Tuhan, tolong anak muda di Christ Oikos Church ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia di depan mereka. Apapun pergumulan mereka, relasi dengan orang tua, relasi dengan teman-teman, aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan
Engkau Tuhan, kasih karunia boleh mengalir Tuhan buat anak-anakmu Tuhan, para anak dari tempat ini, dan mereka boleh Tuhan tolong dengan Roh Kudus-Mu untuk jaga kekudusan hidup mereka. Kasih Tuhan, arahkan hatimu dan arahkan tanganmu, terima segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua yang dari hari ini sampai pada Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Diberkati semesta